Oke, ya, jadi sekali lagi selamat datang di Klub Esperanto Malang. Nah, kalau di Klub Esperanto Malang ini kita punya nama klubnya itu adalah Verda Pomo, ya, Verda Pomo. Verda Pomo itu artinya apel hijau, gitu ya. Jadi kenapa sih aku namain klub kita yang di Malang ini Verda Pomo ya? Karena menurut aku hal yang terkenal dari Kabupaten Malang, dari Kota Batu juga, itu kan yang paling khas kan apel hijau ya. Jadi selaras juga dengan warna bendera Esperanto yang apa namanya hijau ya, warnanya hijau sama yang melambangkan perdamaian gitu. Makanya aku pilih apel hijau sebagai eh, lambang komunitas kita yang ada di Malang. Jadi kalau teman-teman kepo juga, jadi kalau di Indonesia tuh juga ada beberapa komunitas Esperanto ya di kota-kota lainnya ya. Ada di Jakarta, ada di Bandung, di Jogja, Semarang, Medan, Bali, itu juga ada. Kalau Klub Malang ini sebenarnya masih baru ya. Ini baru aku bentuk di tahun 2025 kemarin. Jadi kalau 2025 kemarin ada batch satu, batchnya Kak Dewi ya. Kalau yang sekarang ini udah masuk di batch 2 gitu. Oke, jadi em, kalau di Verda Pomo sendiri, ini kita berada di bawah naungan Asosiasi Indonesia Esperanto Asosio, gitu ya. Jadi ke asosiasi pusatnya, organisasi pusatnya itu di Jakarta, gitu ya. Namanya IEA. Terus saya sendiri juga bergabung di Indonesia Esperantista Unilara Organizo atau kalau singkatannya IEO itu adalah organisasi pemuda-pemuda Esperanto di Indonesia. Jadi kalau bedanya IEA sama IEO, IEA itu yang versi apa ya, versi umumnya gitu ya, yang versi pusatnya banget gitu. Kalau yang IEO itu versi yang pemuda-pemudanya aja. Biasanya anggotanya itu dibatasin umurnya maksimal 35 tahun gitu. Kalau lebih dari 35 tahun cuman bisa ikut di IEA-nya aja gitu. Oke ya. Oke, kita mulai aja. Aku mau memperkenalkan kalian. Mungkin sebagian besar dari kalian masih belum tahu Esperanto itu apa. Jadi Esperanto itu adalah bahasa buatan ya teman-teman ya. Jadi ini bukan bahasa asli dari negara manapun karena emang ada yang bikin gitu ya. Yang bikin adalah Zamenhof namanya. Beliau adalah orang Polandia ya. Waktu itu masih bagian dari Rusia sih ya. Pas dia orangnya hidup tuh masih masih belum negara Polandia sendiri belum. Jadi masih di kotanya itu masih ikut di bagian Uni Soviet waktu itu. Jadi Esperanto ini dikembangkan karena waktu itu di kotanya Zamenhof ini itu ada banyak sekali suku dan suku-suku yang paling besar itu antara lain ada suku Polandia, suku Rusia, suku Jerman sama suku Yahudi Eropa gitu. Dan di kota itu banyak orang-orang tuh salah paham gitu ya, kayak mau diskusi apa dikit-dikit itu salah paham, dikit-dikit salah paham. Jadi seringkali juga terjadi konflik. Makanya dan waktu itu kan masih belum ada bahasa internasional ya, masih belum mengenal lah waktu itu. Jadi si Dr. Zamenhof ini kepikiran gimana kalau ada bahasa internasional yang bisa apa namanya istilahnya merangkul semua bahasa-bahasa yang ada biar nggak terjadi lagi konflik, biar nggak terjadi lagi salah paham. Nah, makanya diciptakanlah si bahasa Esperanto ini. Selain itu, si Dr. Zamenhof ini menciptakan bahasa Esperanto itu dengan grammar yang semudah-mudahnya gitu. Harapannya sih semudah-mudahnya biar bisa dipakai dari negara manapun itu kalau mau belajar Esperanto itu nggak kesulitan.
gitu. Makanya kesannya kalau mungkin orang baru pertama kali belajar bahasa Esperanto ini kok kayak bahasa campur-campur ya. Ya karena emang asal katanya emang campur-campur, bisa diambil dari bahasa Jerman, bisa diambil dari bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Spanyol dan lain-lain gitu. Makanya kesannya kayak bahasa campuran gitu. Tapi karena dengan bahasa campuran itulah kesan, bukan bahasa campuran ya, tapi kesan yang kayak campuran itu tadi, makanya bahasa Esperanto ini lebih mudah untuk dipelajari gitu. Oke ya. Jadi sekali lagi aku tekankan bahwa bahasa Esperanto ini bahasa buatan yang tujuannya ini buat perdamaian. Bahasanya bahasa netral, nggak ada negara satupun yang mengklaim ini bahasa mereka. Jadi ini bahasa buat semua orang, gitu ya. Kalau saat ini udah ada lebih dari 2 juta orang di dunia yang aktif menggunakan bahasa ini, bahkan ada lebih dari 2.000 penutur, apa ya istilahnya, yang menggunakan bahasa Esperanto ini sebagai bahasa ibu. Jadi udah native speaker, dari bayi udah diajarinya ngomongnya pakai bahasa Esperanto, itu udah ada 2.000 orang lebih gitu. Dan bahasa ini pun juga berkembang seperti bahasa-bahasa yang lain ya. Jadi bisa dipakai buat nulis buku, majalah, bisa buat buat lagu, puisi, siaran radio, bikin film dan lain sebagainya. Jadi benar-benar berkembang seperti bahasa pada umumnya gitu. Jadi nggak hanya terbatas sebagai bahasa di antar komunitas aja, tapi ya udah pemakaiannya kayak bahasa-bahasa pada umumnya seperti itu. Oke ya, nih teman-teman ya. Oke, nah itu sekilas tentang bahasanya dan sejarahnya. Nah, ini adalah beberapa organisasi Esperanto yang eh, mungkin setidaknya kalian kenal gitu ya. Yang setidaknya kalian harus kenal. Yang pertama ada UEA, Universala Esperanto Asocio. Itu adalah organisasi Esperanto internasional ya, yang versi internasional. Nah, yang kedua ada TEO, Tutmonda Esperantista Unilara Organizo. Nah, ini versi IEO-nya yang internasional, gitu ya. Jadi pemuda-pemuda internasional gabungnya di TEO. Nah, kalau di Indonesia yang kalian perlu tahu adalah IEA, Indonesia Esperanto Asocio, yang tadi udah aku jelasin, sama Indonesia Esperantista Unilara Organizo. Ini yang versi pemudanya, gitu. Nah, kalau di bahasa Esperanto sendiri itu juga ada level-levelnya ya. Meskipun bahasa buatan ada ujiannya juga kalau mau mau ikut ujian ya. Itu nama ujiannya, nama tesnya Ker Examenoi. Jadi nanti ada level A1, A2, B1, B2, C1 gitu. Ya, jadi hampir sama kayak bahasa-bahasa Eropa lainnya gitu. Dan selanjutnya yang mau aku kenalin tentang Esperanto adalah di Esperanto juga ada yang namanya Pasporta Servo. Jadi apa tuh Pasporta Servo? Jadi ini adalah layanan yang menampung orang-orang traveler, traveler tapi khusus Esperantis gitu. Jadi semisal nih kalian mau traveling ke negara Jepang misalnya ya, kalian nggak perlu tuh capek-capek bayar hotel atau nyari penginapan yang mahal ya, karena dengan adanya Pasporta Servo ini, Esperantis yang ada di Jepang itu memungkinkan untuk menerima kalian menginap di rumahnya kayak gitu. Jadi menurut pengalaman aku tahun kemarin pun pas ikut kongres di Jepang, aku pun juga pakai layanan ini. Jadi aku sempat menginap di Okayama itu 1 malam, sama di Chiba itu 2 malam. 2 malam apa 3 malam? Nah, ya itu pokoknya. Itu karena di Esperanto sendiri kita ada layanan Pasporta Servo ini gitu. Jadi kalaupun ada orang dari luar negeri pengen ke Indonesia, terus apa namanya, kita menerima gitu ya, mau mau nerima ya, kita bisa dapat pengalaman lebih nggak sih? Kayak kemarin aku juga sempat nerima tamu dari orang Polandia.
gitu ya. Di tahun kemarin pun aku sama Kak Dewi juga ya, Kak Dewi ya, masih ingat kan Kak Dewi? Kita juga sempat menerima tamu dari Jerman, dari Italia, dari Inggris ya kan Kak Dewi ya. Gitu. Nah, itu salah satunya keunggulan lah, bisa dibilang keunggulan dari komunitas Esperanto yang ada di dunia. Gitu. Itu pun buat yang mau-mau aja ya. Jadi kita pun juga nggak memaksa gitu. Kalau kalian ke luar negeri mau pakai paspor Taservo, monggo, nggak mau ya monggo. Terus yang semisal ada tamu dari luar negeri ke Indonesia, kita mau menerimanya monggo, nggak menerima pun juga nggak masalah gitu. Tapi kan kalau aku sih hitung-hitungnya, mumpung ada pengalaman nih, kapan lagi gitu kan. Kalau aku sih gitu. Nah, terus jadi di organisasi-organisasi di dunia itu juga sering kali mengadakan kongres-kongres gitu ya. Yang paling terkenal tuh kongresnya, nama kongresnya Universala Congreso atau singkatannya UCO. UCO ini dan juga Internasia Unulara Congreso, IOCO. Dua kongres ini adalah kongres yang bisa dibilang paling bergengsi di dunia ya. Jadi tiap tahun itu pasti diadain gitu. Kalau tahun ini UKO itu diselenggarakannya di kota Graz di Austria. Terus kalau IOKO itu diselenggarakannya di Barcelona, Spanyol tahun ini. Gitu. Terus kalau AOK itu kalau nggak salah 2 tahun sekali, kalau nggak 3 tahun sekali. Terakhir itu yang di Jepang kemarin yang aku ikutan kongres kemarin itu ikutnya Asia Oceania Congreso Esperanto AOK gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak banyak kongres-kongres yang diadain di dunia ya, nggak cuman ini aja di komunitas Eropa ada sendiri, di komunitas Amerika ada sendiri, di komunitas Afrika ada sendiri, banyak lah gitu. Dan kita bisa cari-cari kesempatan buat ikutin ini secara gratis kalau kalian benar-benar belajar Esperanto dengan baik. Itu biasanya sih persyaratannya cuman minimal level beginner, upper beginner biasanya level A2 gitu. Makanya kita buat persiapan yang tahun depan itu yang di Australia tadi itu adalah yang Universala Congreso gitu. Jadi itu kita persiapan ya setahun lagi. Semoga dari kita ada beberapa yang berangkat. Kalau kalau bisa sih aku harapannya semuanya sih bisa berangkat gitu ya. Amin. Oke. Duh. Eh, nah itu tadi sekilas tentang Esperanto dan gerakannya ya, dan movado. Kalau di bahasa Esperanto kita nyebutnya movado, gerakan. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu tentang sejarah dan bla bla blanya tadi. Jadi apa sih Amanda? Belum ada. Belum ada. Oke, bonek kerandang kan. Oke, kalau begitu kita coba langsung masuk ke lihat bahasanya tuh kayak gimana sih. Tadi kan aku bilang bahasanya tuh lumayan gampang ya dipelajarin ya. Emang segampang apa sih ya? Coba kita mulai belajar dulu dari alfabetnya ya, yang paling basic dulu ya. Jadi kalau bahasa Esperanto tuh cara bacanya itu sesuai dengan yang ditulis gitu. Jadi ya mirip-mirip bahasa Indonesia lah, meskipun ada beberapa huruf nanti yang emang beda cara bacanya, tapi ya sesuai itu terus, nggak mungkin ubah kayak bahasa Inggris. Bahasa Perancis itu kan banyak yang berubah ya bunyinya ya, jadi kadang bikin pusing. Tapi kalau Esperanto tuh kurang lebih kayak bahasa Indonesia. Oke. Di sini ada 28 huruf gitu ya. Mungkin aku sambil nyontohin ya hurufnya bunyinya kayak gimana. Sambil nyanyi nggak apa-apa ya. Silakan tutup kuping kalau nggak kuat. Oke, biasanya ABC-nya kayak gini. Abut so chodo evo gojo ho ho iyojo kolo mono oporo
so, sho, to, uwo, fo, zo. Gitu. Oke, yang huruf warnanya putih-putih itu cara bacanya persis banget kayak di bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk yang hurufnya warna putih, aku nggak perlu jelasin lebih jauh. Mungkin aku cuman perlu jelasin huruf yang aku warna hitam, gitu ya. Yang pertama huruf C, C yang nggak ada topi. Nah ini bacanya so, so, TS, TSO gitu ya. Kalau di bahasa Jepang tuh mirip huruf su, ya, mirip huruf su, gitu. Oke, oke ya Kak Kipit ya. Nah, terus yang di sebelahnya ada huruf C yang pakai topi. Nah, kalau yang pakai topi ini baru bacanya C persis kayak C-nya Indonesia, gitu ya. Jadi kalau C yang nggak ada topi itu bacanya so, kalau C yang ada topi itu bacanya C biasa. Co. Gitu. BTW suara aku ngelek kah? Iya. Halo? Jelek. Apakah delay? Iya. Ini tadi Miss. Oke. Oke, maaf ya. Ini lagi hujan terus soalnya. Nanti kalau semisal nge-freeze lama mohon diberitahu ya. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Jadi C, huruf C yang nggak ada topinya, bacanya so, so, TS gitu ya. Kalau huruf C yang ada topinya, bacanya C biasa. Oke. Selanjutnya ada huruf G yang ada topinya. G yang ada topinya itu bacanya huruf J. Ya. Huruf G yang pakai topi bacanya J. Selanjutnya ada huruf H yang pakai topi. Huruf H yang pakai topi bacanya ho. Ha, hi, hu, he, ho. Gitu ya. Oke, kayak versi Arab-Arabnya gitu ya. Oke, lanjut ada huruf J. Huruf J kalau dalam bahasa Esperanto bacanya yo. Jadi dibaca kayak huruf Y. Ya, huruf J dalam bahasa Esperanto dibacanya kayak huruf Y. Terus huruf J yang pakai topi itu bacanya jo. Jo. Jadi versi huruf Z yang lebih tebal. Jo. Ja, ji, ju, je, ju. Gitu ya. Jadi versi Z yang lebih tebal. Gitu. Selanjutnya ada huruf S yang pakai topi. Huruf S yang pakai topi itu juga bunyinya lebih tebal. Show. Show. Nah, jadinya sha, shi, shu, she, show. Gitu. Oke. Yang terakhir ada huruf U dengan topi terbalik. Ya, ini satu-satunya yang topinya kebalik. U yang topinya kebalik ini bunyinya huruf W. W, huruf W. Gitu. Cuman bedanya kalau di bahasa Esperanto huruf W ini nggak bisa ditaruh di depan kata. Pasti di tengah-tengah kata, kalau nggak gitu di akhir. Jadi nggak pernah dipakai sebagai awalan. Gitu. Itu aja. Jadi aku rangkum sekali lagi ya. Abut so chodo evo gojo ho ho iyojo kolo mono oporo so shoto uwo fozo gitu. Oke, ada yang mau coba? Nggak usah nyanyi, nggak apa-apa deh. Nggak usah nyanyi, nggak apa-apa. Ada yang mau coba? Aku mau coba. Boleh, boleh Kak Felin. Suaranya yang lebih gede ya. Ya. Kak Felin, boleh. Aboto jodo ivo gojo hoho iyo jo kolo mono oporo soshoto uwo bozo. Boleh, boleh. Oke, korandangkon Kak Felin. Ada lagi mungkin yang mau nyoba?
Ada lagi. Ojo dibatin tok, guys ya. Ojo dibatin tok. Apa namanya, Bang? Ya, boleh. Enggak, tadi sambil nyoba dulu. Mm-mm. Abotso, jodo efo, Mm-mm. gojo, ho, iyozo, Mm-mm. kolo, mono, oporo, sosho, to, uwo, hozo. Boleh. Oke, jadi hurufnya ini aja ya, teman-teman ya. Meskipun ada beberapa huruf yang rada berbeda dari bahasa Indonesia, tapi untuk cara bacanya ya bakal tetap nggak bakalan ganti-ganti lah pronunciation-nya, gitu ya. Oke, kalau gitu kita coba lanjut. Aku mau jelasin tentang struktur bahasanya Esperanto. Dan sekalian kita latihan membaca ya, karena kan masih awal-awal, jadi harus latihan baca juga biar terbiasa sama huruf-hurufnya, gitu ya. Oke, yang pertama, kalau di bahasa Esperanto tuh uniknya adalah karena dia bahasa buatan, jadinya bahasanya konsisten banget. Jadi ketika kita mau belajar, mau mempelajari bahasa Esperanto tuh pakemnya enak banget hafalannya. Yang pertama, kata sifat. Kata sifat itu pasti akhirannya huruf A. Ya, kata sifat pasti akhirannya huruf A. Farma, Granda, Nigra, Blanca, Alta, Bella, Pura, Bona. Gitu. Ya, Farma panas, Granda besar, Nigra hitam, Blanca putih, Alta tinggi, Bella cantik, Pura bersih, Bona baik. Gitu. Ada yang mau coba baca yang kata sifat? Coba langsung tunjuk ya, Kak Keto. Parma, Granda, Mm-mm, Niga, mm-mm, Blanca, mm-mm, Alta, mm-mm, Bella, mm-mm, Pura, mm-mm. Bona. Yes, boleh Ke. Sip. Kan cara bacanya persis kayak bahasa Indonesia, jadi nggak perlu bingung-bingung ya. Boleh. Yang selanjutnya adalah kata dasar, kata kerja dasar ya. Kalau kata kerja dasar dalam bahasa Esperanto itu selalu berakhiran huruf I. Ya, ada manji, trinki, dormi, lerni, iri, legi, skribi, paroli. Nah, belakangnya I semua. Gitu. Manji artinya makan, trinki minum, dormi tidur, lerni belajar, iri pergi, legi membaca, skribi menulis, paroli berbicara. Gitu. Oke. Coba yang kedua Kak Dewi, boleh dibacakan Kak Dewi? Mic-nya dihidupin dulu. Yang kata ajakan. Yang kata kerja dasar, yang tengah. Boleh, Kak. Ya. Yang kata ajakan kali. Ya, yang kata kerja dasar. Kata kerja dasar. Oh, yang ini. Yang ini tengah. Ya? Oh, manji, rin, dormi, iri, legi ya, legi betul. Skribi, paroli. Oke, boleh. Dan kon. Sip, ya. Lanjut. Ada kata ajakan atau kata perintah. Ya, jadi kalau dalam bahasa Esperanto kata ajakan sama kata perintah tuh grammarnya sama. Sama-sama berakhiran huruf U. Ya. Yang pertama ada manju. Berarti artinya bisa ayo makan atau makanlah gitu. Ringku berarti artinya bisa ayo minum atau minumlah gitu. Dormu berarti artinya bisa
ayo tidur atau tidurlah gitu. Jadi bisa berupa kata ajakan, bisa berupa kata perintah ya, tergantung lihat konteksnya aja. Nanti nggak bakal bingung kok. Tinggal lihat konteks percakapannya aja kayak gimana. Gitu ya. Oke, coba yang kata ajakan atau perintah ini mungkin Kak Anggi bisa dibacain. Manju, Mm-mm, Trinku, mm-mm, Dormu, mm-mm, Lernu, mm-mm, Iru, mm-mm, Legu, mm-mm, Skribu, mm-mm. Parolu. Wih, keren banget, Moyose. Sip, gitu ya. Jadi diingat-ingat, kata sifat berakhiran huruf A, kata kerja dasar berakhiran huruf I, kata ajakan atau perintah akhirannya huruf U. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, lanjutannya ada kata keterangan. Ya, keterangan itu kan biasanya bisa berupa keterangan waktu, keterangan tempat, maupun keterangan sifat. Gitu ya. Coba di situ ada matene. Matene artinya pada pagi hari. Vespere pada malam hari. Rapide dengan cepat. Bele dengan indah. Antawe sebelumnya. Poste setelahnya. Cambre di kamar. Heme di rumah gitu. Jadi ada macam-macam kata keterangan ya. Entah itu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan sifat, keterangan kata penghubung gitu ya. Semua keterangan dalam bahasa Esperanto pasti akhirannya e gitu. Oke, boleh. Coba mungkin Kak Kaila bisa dibacakan yang kata keterangan. Mana nih orangnya? Halo, Kak Kaila? Kak Kaila, apakah saya di ghosting? Mana nih orangnya? Kak, Kak Delita deh, Kak Delita. Halo, Kak Delita. Oke. Oke, boleh dibacakan yang keterangan? Matene, Mm-mm, Vespere, mm-mm, Rapide, mm-mm, Bele, mm-mm, Antawe, mm-mm, Poste, mm-mm, Cambre, mm-mm. Hejme. Heime. Hejme. Oh ya, Jadi huruf huruf J itu bacanya kayak huruf Y. ya ya. Nah, Oke. oke, korandang kon Kak Delita. Sip. Oke, lanjutannya ada kata benda. Kalau kata benda pasti akhirannya huruf O. Ya, ada pomo, artinya apel. Kato, artinya kucing. Ya, ada cevalo, kuda. Libro, buku. Suno, matahari. Tablo, meja. Komputilo, komputer. Plumo, pulpen. Gitu. Jadi akhirnya o semua kalau kata benda ya. Coba sekarang Kak Felin mungkin bisa bantu. Pomo, Kato, Cefalo, Libro, Suno, Tablo, Computilo, Lumo. Oke. Oke, boleh kerandang kon. Ya, itu yang kata benda. Yang terakhir adalah tentang kata benda jamak. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan kita tinggal apa namanya? Tinggal diulang ya kata-katanya ya. Misal apel jadinya apel-apel, kursi jadinya kursi-kursi gitu kan ya. Kalau di bahasa Esperanto itu juga cukup simpel, kita tinggal nambahin akhiran yo aja di belakang. Ya, ingat huruf J bacanya kayak Y gitu ya. Jadi pomoi, katoi, cefaloi. Tadi pomo artinya apel. Berarti kalau pomoi artinya apel-apel gitu ya. Kato, kucing. Kalau katoi berarti artinya kucing-kucing.
gitu ya. Cefalo, kuda. Berarti cevaloi artinya kuda-kuda. Ya, pokoknya kalau lebih dari satu dalam bahasa Esperanto wajib ditambahin you. Gitu. Oke? Oke, sekarang coba aku mau nyuruh siapa ya? Kak Kipit, Kak Kipit. Oke. Pomoi, katoi, cevaloi, diboi, sunoi, tabloi, kompuloi, itu tidak kelihatan, plumoi. Plumoi. Oke, Bone. Sip. Seperti itu ya. Lumayan gampang ya untuk breakdown kata-katanya. Jadi kita lihat di bacaan gitu mungkin pasti tahu, oh ini kata bendanya, oh ini kata kerjanya, oh ini kata sifatnya. Itu udah kelihatan banget gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek mikir ini tergolong apa, ini tergolong apa, nanti grammarnya kayak gimana. Insya Allah enggak. Kalau di bahasa Esperanto serba simple dan serba beraturan. Gitu. Oke, lanjut kita mau bahas tenses. Ya, waduh tenses sulit nih. Enggak, kalau di bahasa Esperanto gampangnya kebangetan. Oke, karena kalau di dalam bahasa Esperanto tenses itu cuman ada 3. Ya, bentuk masa kini, bentuk masa lampau, sama bentuk masa depan. Ya, present tense, past tense, sama future tense. Udah itu doang. Kalau present tense bentuk masa kini akhirannya as. Kalau masa lampau akhirannya is. Kalau masa depan akhirannya os. Oke, contoh tadi makan kata dasarnya manji. Ya, makan kata dasarnya manji. Kalau sedang makan berarti manjas. Sudah makan berarti manjis. Mau makan berarti manjos. Gitu. Oke, lanjut kata yang kedua. Ada kata dasarnya trinki, ya, minum. Kata dasarnya trinki. Berarti kalau sedang minum, tringkas. Sudah minum, tringkis. Mau minum, tringkos. Gitu. Dan lain sebagainya ya. Gitu. Oke, coba bentuk masa kini boleh minta tolong Kak Keto dibacain yang akhirannya as. Manjas, trinkas, dormas, lernas, iras, legas, skribas, parolas. Yes, Bone. Sip. Lanjut yang kedua yang past tense. Coba Kak Delita bisa tolong dibacakan yang akhirannya is. Manjis, tringkis, dormis, ernis, iris, legis, skribis, parolis. Parolis, yes. Boneke. Sip, terakhir siapa? Tadi Kak Kaila masih ada nggak Kak Kaila? Oh, oke, Bone. Kalau gitu Kak Anggi yang masa depan. Manjos, tringkos, dormas, lernas, iros, legos, skribos, parolos. Wih, pintar. Oke, kita nggak ada 5 menit pelajaran tenses tamat. Ya. Segampang itu emang bahasa Esperanto ya tensesnya, cuman as is os. Udah 5 menit kita tamat belajar tenses ya. Gitu. Oke, yang selanjutnya kita mau belajar susunan kalimat ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang kepo, mungkin kalau udah sering belajar bahasa-bahasa asing lain mungkin kepo. Kalau di bahasa Esperanto susunan kalimatnya gimana? Apakah lebih mirip ke bahasa-bahasa Eropa atau lebih mirip ke bahasa Jepang? Bahasa Jepang sama bahasa Korea soalnya kebalik-balik ya. Kata kerjanya biasanya di belakang gitu. Atau bahasa Filipino, bahasa Tagalog itu lebih kebalik lagi teman-teman ya. Jadi urutannya bahasa Filipino itu biasanya kata kerja, subjek, objek kalau nggak salah gitu. Jadi pokoknya lebih kebalik-balik lagi bahasa Tagalog. Nah, tapi enaknya
kalau dalam bahasa Esperanto kita ada menggunakan satu kasus ya. Kalau mungkin di bahasa-bahasa Eropa yang namanya kasus itu lumayan umum ya, kayak di bahasa Rusia, bahasa Hungaria, bahasa Jerman itu pasti pernah belajar yang namanya kasus. Tapi kasusnya di bahasa mereka itu sulitnya minta ampun. Ya, tapi kalau dalam bahasa Esperanto kita cuma pakai satu kasus yang paling gampang, yaitu kasus akusatif. Kasus akusatif itu tujuannya adalah untuk menandai objek. Gitu ya. Jadi misal nanti kita ada mau belajar contohnya di situ saya makan apel. Jadi nanti apel tuh yang bakal kita tandain. Gitu ya. Sehingga kalimatnya itu nanti kita bisa fleksibel. Mau kita pakai kalimat model kayak bahasa Indonesia, boleh. Kita mau pakai model kalimat kayak bahasa Jepang yang kebalik-balik, boleh. Kita mau pakai model struktur kalimatnya bahasa Tagalog yang lebih kebalik-balik lagi, boleh. Nggak masalah, semuanya benar. Gitu ya. Jadi, saya makan apel, kalau dalam bahasa Esperanto, bisa kita terjemahkan, mi manjas pomon. Mi artinya saya, manjas artinya makan, pomo apel. Nah, di situ ada akhiran n. Nah, ini yang dinamakan kasus akusatif. Kita nandain objeknya itu pakai huruf n. Gitu. Jadi meskipun nanti si kata pomo ini pindah-pindah posisi, selama dia pakai huruf n, artinya nggak bakal berubah. Gitu ya. Jadi mi manjas pomon juga boleh kita ucapin mi pomon manjas. Artinya tetap sama, saya makan apel. Nah, kalau di pola kalimat yang kedua, ini biasanya yang sering pakai ya orang Korea sama orang Jepang. Hobinya pakai pola kalimat yang kedua nih. Gitu. Kalau kita orang Indonesia, kan pasti lebih familiarnya dengan pola kalimat yang pertama ya. Mi manjas pomon, itu kita lebih familiar dengan pola kalimat yang pertama. Tapi kalau orang Korea, orang Jepang, itu mereka lebih familiarnya dengan pola kalimat yang kedua. Mi pomon manjas. Gitu. Dan itu artinya tetap sama. Selama kita pakai si akusatif akhiran n itu tadi. Gitu. Kalau orang Tagalog, orang Filipina, itu malah familiarnya di pola kalimat yang ketiga. Gitu. Manjas mi pomon. Gitu. Jadi makan aku apel. Enggak. Kalau di dalam bahasa Esperanto artinya tetap sama. Saya makan apel. Gitu. Boleh juga dengan pola kalimat yang terakhir pomon mi manjas. Boleh juga. Semuanya benar, enggak ada yang salah. Gitu. Ya, jadi pola kalimat dalam bahasa Esperanto tuh super fleksibel. Jadi nggak usah takut kalimatnya kebalik-balik. Ya, nggak usah takut kalimatnya kebalik-balik. Gitu. Oke, nah itu tentang struktur kalimat ya. Udah itu aja. Nanti kita bakal belajar lebih dalam tentang gramatikonya. BTW kalau bahasa Esperanto tuh uniknya, enaknya adalah grammarnya tuh cuman berhenti di level A2. Jadi kita belajar grammarnya tuh cuman level A1, level A2, udah tamat. Gitu. Jadi untuk level intermediate advance itu kita kayak cuman tinggal memperluas kosakata, tinggal memperlancar speaking gitu aja. Gitu. Jadi nggak ada materi grammar yang lebih sulit. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain, misal kayak bahasa Korea, bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang tuh ada N5, N4, N3, N2, N1, banyak tuh levelnya ya. HSK bahasa Mandarin itu levelnya sampai 9 malahan. Ada HSK 1, HSK 2 sampai HSK 9 yang terbaru. Gitu. Kalau bahasa-bahasa Eropa, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis dan lain-lainnya ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dan itu semua ada grammarnya sendiri-sendiri. Sedangkan bahasa Esperanto A1, A2 tamat. Enaknya bahasa Esperanto kayak gitu. Oke, Do, kita coba praktek langsung bahasanya kayak gimana ya. Kalau tadi kan kita lebih ke struktur bahasanya, kita sekarang mau praktek bahasanya langsung. Oke,
Yang pertama ada saluton. Boleh ditiruin, boleh rame-rame. Saluton. 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 Oke. Jadi dari Kak Dewi kayaknya, nggak apa-apa. Oke, saluton artinya halo, ya, bisa digunain kapan aja, pagi, siang, sore, malam, saluton. Oke, artinya halo. Yang kedua, coba ditirukan lagi, bonan matenon. Bonan matenon. Bonan matenon, oke, artinya selamat pagi. Oke, yang selanjutnya, bonan tagon, boleh ditiruin? Bonan tagon. Bonan tagon. Bonan vesperon. Bonan vesperon. Oke. Kalau bonan tagon tadi selamat siang gitu ya. Kalau bonan vesperon selamat sore, selamat malam. Dia lebih mirip kayak good evening-nya bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi dipakainya sore petang menuju malam gitu ya. Selama kita belum tidur, kita pakainya bonan vesperon gitu ya. Meskipun masih udah jam 8, jam 9 malam, pakainya tetap bonan vesperon. Baru yang terakhir dipakainya ketika mau tidur, bonan nocton. Bonan nocton. Bonan nocton. Nah, itu artinya persis kayak good night-nya bahasa Inggris gitu ya. Jadi dipakainya ketika kita berpisah di malam hari atau menjelang tidur gitu. Oke ya, jadi ada saluton, bonan matenon, bonan tagon, bonan vesperon, bonan nocton. Oke, ada yang mau coba? Ya, boleh Kak Velin, silakan. Saluton, bonan matenon, bonan tagon, bonan vesperon, bonan nocton. Oke, sip. Ada yang mau coba lagi? Boleh, silakan. Mau. Ya, siapa dulu tadi? Kak Kipit, boleh. Saluton, bonan matenon, bonan tagon, bonan vesperon, bonan nocton. Oke, Bone. Sip. Itu ya. Nah, nanti yang lain boleh dipraktekkan sendiri ya. Kita lanjut dulu materinya. Oke, sekarang kita coba praktek bercakap-cakap ya, bertanya dan menjawab. Yang pertama ada Kiel Vivartas. Kiel Vivartas, bagaimana kabarmu? Gitu. Oke, Kiel itu artinya bagaimana, Vi kamu, Vartas kabar. Gitu. Ya. Boleh kok dibalik Kiel Vartas Vi, karena bahasa Esperanto tuh fleksibel banget. Gitu ya. Jadi gimana kabarmu? Mi Vartas Bone, saya kabar baik. Gitu. Oke. Kio estas via nomo. Kio itu artinya apa? Ya, kalau bahasa Inggris what. Estas itu to be. BTW kalau dalam bahasa Esperanto to be-nya ya cuma satu ini ya, estas doang. Kalau di bahasa Inggris kan to be ada macam-macam ya, ada am, is, are, was, were, dan lain sebagainya. Kalau di bahasa Esperanto cuma satu ini doang, estas. Ya, kio, estas, berarti what is via your nomo name. Jadi what is your name? Urutannya persis banget. Gitu ya. Kio estas via nomo, siapa namamu? Mia nomo estas, Mia berarti ku gitu ya. Mia itu milikku, nomo nama, estas to be. Berarti namaku adalah titik-titik. Gitu ya. Lanjut, kie filojas. Kie artinya di mana, vi kamu, lojas tinggal. Di mana kamu tinggal? Mi lojas and saya tinggal di titik-titik. Oke. Yang terakhir, kiomda yaroi vi hafas. Kiomda yaroi. Kiomda itu artinya berapa? Yaroi itu tahun. Vi kamu, hafas punya. Jadi berapa tahun yang kamu punya?
Rada aneh mungkin ya. Tapi ini pola kalimat yang apa namanya? Yang sangat lazim di bahasa Latin, teman-teman. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan kita tanyanya umur kamu berapa gitu kan ya. Tapi kalau di bahasa-bahasa Latin mereka itu tanyanya lebih kayak kamu punya berapa tahun gitu. Gitu ya. Jadi bukan tanyain umurmu tinggal berapa tahun, bukan tinggal berapa tahun ya. Serem tuh. Gitu. Oke. Terus jawabnya mi hafaz titik-titik yaroin. Jadi saya punya titik-titik tahun gitu. Nah, ini emang pola kalimat yang lazim ditemukan di bahasa-bahasa Romance, bahasa-bahasa Latin. Karena yang seperti aku bilang tadi, bahasa Esperanto ini sebenarnya pun juga nyerap-nyerap dari bahasa-bahasa Eropa. Gitu. Oke ya. Sekarang aku mau coba kalian praktek. Coba Kak Keto yang bertanya, Kak Kipit yang menjawab. Halo. Oke, coba ya. Silakan dicoba. Tanya ya. Kiel vivartas. Vivartas bone. Kio estas via nomo. Mia nomo estas Kipit. Kie vi loĝas? Vi loĝas en. Tadi jawabnya apa, Pak? Ngantang boleh, Malang boleh, Indonesia boleh. Vi loĝas en Malang. Kiom da jaroj vi havas? Mi havas titik-titik-titik. Yaroin. Titik-titik-titik yaroin. Oke, yang umurnya disensor dulu ya. Kita belum belajar angka ya. Umurnya kita sensor dulu aja. Kita belajar angkanya nanti. Oke. Boleh sekarang Kak Kayla udah datang belum? Oh, oke, boleh, nggak apa-apa. Kalau gitu mungkin Kak Dewi sama Kak Novelin ya, boleh ya? Kak Dewi yang bertanya, Kak Novelin yang menjawab. Silahkan. Kak Dewi mic-nya. Kiel vivartas. Mi fartas bone. Kio estas via nomo. Mia nomo Kie vi loĝas? mi loĝas en Kiom da jaroj vi havas? mi havas oh ya right. Jadi bacanya. Oke, boleh ya. Diingat-ingat ya huruf J bacanya Y. Gitu. Oke, boleh. Coba yang terakhir Kak Delita sama Kak Anggi ya. Kak Delita yang bertanya, Kak Anggi yang menjawab. Kiel vi fartas? Mi fartas bone. Kio estas via nomo? Mia nomo estas Anggi. Kie vi loĝas? Mi loĝas en Malang. Kiom da jaroj vi havas? Mi havas jarojn. Ya, titik-titik ya. Jaroj. Masih sensor umur ya. Oke, boneke Ciwi. Sip. Nah, yang ini untuk ini paham ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyain tentang percakapan yang ini? Belum. Belum. Yang lain? Belum ada. Belum ada, aman ya sampai sini ya. Nanti yang ini aku share di grup juga deh. Soalnya ini kalau materi perkenalan nggak ada di buku. Soalnya kalau di buku udah langsung masuk grammar dia. Oke, Bone. Materi yang terakhir adalah frasa-frasa dasar ya.
Yang pertama ada koran dangkon, itu artinya terima kasih, gitu ya. Sebenarnya terima kasih itu cuman dangkonnya aja. Dangkon ini artinya makasih, gitu ya. Cuman di situ ada koran. Koran itu dari kata koro. Koro itu artinya hati. Jadi terima kasih dari hati. Istilahnya kayak gitu. Jadi ini emang budaya Esperanto banget, kayaknya nggak ada. Aku nggak tahu serapan dari bahasa mana, tapi kayaknya ini budaya Esperanto banget. Jadi koran dangkon itu terima kasih dari hati, gitu. Tapi kalau mau apa namanya, mau casual gitu yang ngomongnya dangkon gitu aja sebenarnya juga nggak apa-apa, gitu. Oke ya, lanjut jawab sama-sama. Nedangkinde. Nedangkinde. Oke, lanjut. Ada mau minta maaf, pardonon. Pardonon. Ya, kayaknya ini nyerap dari bahasa Prancis atau bahasa Inggris ya, pardon ya. Gitu. Tapi kalau di bahasa Esperanto jadinya pardonon. Gitu. Terus kalau mau bilang nggak apa-apa, negrafas. Negrafas. Oke, terakhir, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Gis la revido. Gis la revido. Gitu. Terus kalau menjawab, dadah, bye-bye. Bahasa Esperantonya, gis. Gitu. Gis, gis itu artinya dadah, bye-bye. Gitu. Oke, boleh? Yuk, praktek yang terakhir nih. Kak Anggi mungkin bisa dibacain yang ini, koran dangkon sampai gis. Aku lagi. Biar pahalanya banyak. Koran dangkon, Mm-mm. ne dan kinde, Mm-mm. pardonon, Mm-mm. ne gravas. Mm-mm. Gis la revido. Mm-mm. Gis. Gis, oke. Boleh. Dah, mungkin itu aja kalau dari aku ya. Cukup sekian. Ada yang mau ditanyain? Ini udah materi terakhir ya. Gitu. Aku tanya, Gimana, Kak Gipit? apa ya? Tadi kayaknya aku kurang menyimak. Kalau misal untuk baca huruf E itu berarti di bahasa Esperanto cuma ada satu bunyi kah? E aja? Maksudnya Cuman nggak E aja. Nggak ada E E. aja, Nggak ada E. Gitu nggak ya. ada E. Kayak tadi lerni gitu ya, bukan lerni. Ya, lerni. Lerni bukan lerni. Tapi semisal ada orang yang bilang lerni, itu biasanya juga masih bisa dipahami biasanya. Masih acceptable. Tapi Dua untuk gitu kan. tapi untuk yang sesuai pakemnya Esperanto ya harusnya bacanya lerni gitu, karena dalam bahasa Esperanto satu huruf hanya punya satu suara aja. Gitu. Dang. Nedangkin deh. Udah bisa pakai tuh. Boleh, ya ada pertanyaan yang lain? Civiavas alien demandon? Belum ada. Oke, jadi ini nanti pertemuannya akan selalu rutin di apa namanya, di hari Minggu jam 4 ya. Oke, Cubone bisa ya. Jadi nanti 1 jam aja karena tadi saya mulainya rada telat, jadi mohon maaf ini tadi jadinya akhirnya selesainya juga rada telat. Oke, pokoknya kita usahain 1 jam aja setiap minggu. Yang penting rutin, gitu ya. Yang penting kelihatan rutin, gitu. Dan ini nanti kita juga apa namanya? Kalau di Anubasa kita ada ritual screenshotan ya. Ini nanti juga bakal kepake juga ritual screenshotannya karena nanti ini yang harus aku setor setiap minggunya ke asosiasi. Gitu ya. Biar nanti asosiasi juga bisa ngecek, oh emang orang-orang ini yang aktif belajar Esperanto setiap minggunya gitu. Dan
komunitas kita kelihatan kelihatan jalan. Oh, ini di Malang emang beneran jalan gitu. Soalnya kemarin itu aku kan juga buka ini ya, kelas Esperanto tapi buat anak-anak SD gitu, dan alhamdulillahnya karena kita udah dinotis sama asosiasi, kemarin itu aku dapat sumbangan 25 buku. Padahal yang yang ikut di klub Esperanto anak-anak SD itu cuman 9 anak kalau nggak salah. Jadi bukunya masih ada banyak. Nanti kalau kita ada agenda offline, mungkin aku bisa bagi-bagiin bukunya ke kalian. Gitu ya. Nanti untuk agenda offline itu juga perlu kita jadwalkan, nggak usah sering-sering, mungkin dalam setahun 3 atau 4 kali aja gitu ya. Yang penting kita juga ada kelihatan agenda yang offline juga, ntar bisa kita entah ketemuannya di mall atau di kafe kayak, atau di pinggir jalan kayak, atau di alun-alun gitu, nggak masalah ya. Yang penting nanti kita ada agenda ketemuan online, offline maksud aku. Nanti kalau agendanya offline, nanti kita coba cari kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan kelas gitu ya. Kalau di kelas kan nanti mungkin kita bakal lebih ke berlatih bahasanya biar nanti persiapan membuat kongres ya, biar bisa ikutan seleksi gitu. Tapi kalau semisal kita nanti adain acara yang offline, mungkin agendanya bakal kita bikin berbeda. Entah itu misal nanti kita bikin permainan, atau mungkin ntar kita bahas buku atau bahas lagu-lagu Esperanto gitu kan. Jadi Esperanto pun juga banyak kok lagu-lagu gitu ya, atau film-film pendek itu banyak gitu, atau mungkin bahas puisi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa cari tema-tema yang berbeda dari kelas-kelas kita nanti biasanya. Seperti itu. Oke ya. Dan aku harap nanti kalian benar-benar bisa ikut konsisten ya, karena kalau dari asosiasi nanti mintanya adalah 80% kehadiran selama kurang lebih 1 tahun, dari 1 tahun gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu kita bakal ritual. Bakal ritual ya. Nah, nih Kak Delita baru muncul wajahnya. Kenapa dari tadi disembunyiin? Oke, aku screenshot ya, teman-teman ya. Oke. Aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sebentar ya. Bentar. Sebentar. Oke, sekali lagi ya. Aku hitung. Oke, 1, 2, 3. Bone Farite. Korandang ciwi. Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Nedang kinde. Jis. Yes.